fenomena atau yang sedang terjadi di pasar ini kan tidak hanya awal tahun ini. Ini udah dari mulai tahun lalu juga sudah mulai kelihatan tuh beberapa PHK sudah ramai diberitakan juga. Kalau kita mau lihat sedikit ke belakang kan faktor makronya tuh cukup banyak. Ada perang, ada berkurangnya lalu lintas perdagangan, suku bunga naik. Suku bunga naik menjadikan cost of capital juga lebih tinggi. Jadi nggak ekspektasi investor untuk return juga lebih tinggi, sehingga lebih selektif, sehingga uang yang masuk ke startup lebih berkurang dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nah, startup yang tadinya gampang mendapatkan pendanaan, sekarang udah nggak begitu gampang lagi, lebih sulit gitu ya. Jadi mereka harus mengirit dana yang ada di mereka, kita sebutnya runway, yang mungkin tadinya cukup untuk 1 tahun, sekarang mungkin harus dibikin cukup untuk 18 bulan atau 2 tahun. Caranya bagaimana? Ya efisiensi. Efisiensi salah satunya. Pemutusan hubungan kerja. Meskipun itu bukan satu-satunya ya, tapi kan teman-teman media kan yang diekspos bagian yang PHK-nya. Meskipun efisiensi itu ada tempat yang ada cara-cara lain. Contohnya mengurangi ekspansi, menunda peluncuran produk baru, fitur dikurangin, bakar uang dikurangin dan sebagainya. Tapi ya memang yang sering kali disorot adalah PHK. Baik, saya akan ke Pak Heru. Pak Heru, ini apakah badai PHK di industri startup Indonesia juga menjadi salah satu nih penyebab Co-Hive tutup? Lantaran memang kalau kita lihat selama ini begitu ya, co-working space termasuk Co-Hive ini juga merupakan kantor bersama para pekerja startup begitu. Ya, memang kalau kita lihat yang pertama itu ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Walaupun secara pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup bagus gitu ya, tapi memang betapapun bisnis startup juga tidak sedang baik-baik saja. Dari tadi disampaikan Pak Edi ya, sejak 2022 ini kan terjadi begitu badai PHK di startup yang cukup besar. Memang ini merupakan langkah efisiensi gitu ya, tapi di sisi lain juga memang ada sesuatu juga di dalam persaingan, mungkin ada kompetisinya, ada dampak bagaimana resesi dunia, termasuk juga dampak dari pendanaan secara internasional ya. Karena kalau berdasarkan data-data sejak Maret bahkan Juni 2022 pendanaan untuk startup ini sudah mulai sulit gitu ya. Ada sih tapi memang sangat kompetitif dan arahnya adalah bagaimana mereka juga mendanai yang terkait dengan industri 4.0. Dan di sisi lain juga memang pandemi memberikan keuntungan bagi banyak startup juga ya, startup kesehatan, kemudian juga pengantaran makanan juga tetap ramai, e-commerce juga kita lihat tetap ramai gitu. Tapi di sisi lain juga memang ini juga memberikan dampak yang cukup besar. Misalnya terkait startup co-working space gitu ya, dengan pembatasan kita bergerak, pembatasan kita ke kantor, ini nggak ada lagi ke working space juga karena kan juga nggak boleh gitu loh. Dan ini kan bukan sehari 2 hari tapi kan setahun 2 tahun, dan biasanya memang startup itu memiliki waktu bertahan itu hanya 2 sampai 3 tahun. Jadi kalau misalnya 2 tahun dia tidak naik kelas gitu ya, katakanlah menjadi unicorn atau menjadi dekakorn atau juga bisa IPO, nah ini biasanya mereka akan memutuskan nih lanjut dengan efisiensi atau harus mundur gitu ya. Dan ini akan terus terjadi ya sepanjang 2023 mungkin sampai awal 2024 ini, pemutusan hubungan kerja, kemudian juga startup-startup yang katakanlah bangkrut ini tetap akan terjadi sampai mungkin nanti akan dicapai satu keseimbangan baru gitu ya. Dan memang misal katakanlah juga aplikasi untuk mobil bekas ini juga menarik ya, karena juga di pasar yang sama ini sudah begitu banyak juga gitu. Dan memang juga pembeli dan penjual ini juga cerdas juga sekarang. Kalau iklannya kan di satu sisi kepada penjual dia akan bilang bahwa kita akan memberikan harga yang tinggi gitu ya terhadap yang menjual mobil gitu ya. Kemudian di sisi konsumen dia akan bilang bahwa kita akan memberikan harga yang termurah bagi yang akan membeli mobil bekas tersebut gitu. Ya akhirnya kan kita bingung ini harganya mana gitu ya. Karena harga tinggi di sisi penjual tentu juga harga tinggi di sisi pembeli gitu. Sementara juga di pasar yang sama ini juga sudah banyak aplikasi dengan segala macam tantangannya juga ya, dan juga di sisi yang offline juga kita begitu mudah juga mendapatkan showroom-showroom yang jual mobil bekas gitu misalnya. Baik, saya akan ke Pak Edi. Pak Edi, kalau misalnya kita melihat fenomena saat ini begitu ya, banyak startup-startup yang tumbang, tapi ada juga yang bertahan. Artinya yang bertahan ini yang berkualitas. Ini untuk pandangan investor sendiri, apakah ini bagus? Artinya memang lebih pede begitu ya untuk membiayai suatu startup begitu untuk bisa berkembang. Apalagi kalau misalkan kita lihat sekarang investor gitu ya ingin nggak ada
rugi-rugi lagi begitu, nggak ada ya alias yang namanya bakar-bakar uang. Artinya mereka melihat yang bertahan saat ini yang berkualitas, akhirnya tidak ada keraguan untuk memberi pembiayaan lagi. Oke, ini pertanyaan yang menarik ya. Kalau kita lihat ini, menurut saya ini proses pendewasaan dari ekosistem startups dan investor di Indonesia. Kalau kita melihat ke belakang, mungkin umurnya berapa? 10-12 tahun dari awal berdirinya Tokped, Bukalapak, Traveloka dan sebagainya. Yeah. Dulu selama itu mungkin 5-8 tahun pertama itu adalah kuantitas. Banyak startup bermunculan. Ya sekarang udah bukan lagi setahap kuantitas, lebih ke kualitas. Jadi mungkin kita juga nggak perlu sekian banyak marketplace, ya karena pasar Indonesia kan ya terbatas juga. Jadi sekarang akan mengerucut. Jadi mungkin kita nggak akan punya 10 marketplace, contoh ini ilustrasi aja ya. Tapi mungkin kita akan butuh misalnya akan muncul 5 tapi yang properly managed. Nah, properly managed itu kriterianya apa? Satu, bakar uang harus dimonitor. Ini saya sebagai investor, saya sadar bahwa harus melakukan bakar uang kalau di early stage. Di seed, series A, di awal berdirinya startup memang harus bakar uang. Karena kalau nggak bakar uang, nggak promo, ya nggak ada yang kenal, nggak ada yang mau pakai. Tapi yang dibakar itu siapa? Uangnya kita, uang investor, ya kan? Nah, tapi ada batasnya. Jadi kalau misalnya ya 5 tahun pertama bakar uang masih oke. Udah tahun ke-6, 7, 8 masih bakar uang, ya menurut saya ada something wrong. Ya. Jadi memang ini butuh disiplin dari founders dan manajemen untuk mengelola startupnya sehingga tidak terlalu bergantung pada bakar uang untuk mendapatkan traction, tapi hal-hal lain, misalnya sekarang udah mulai prudent financial dan yang kita lihat adalah path to profitability. 2 tahun ke-6, 7, 8 udah harus kelihatan tuh. Kalau belum profit, cash flow positif, ya seharusnya udah kelihatan tuh path to profitability-nya. Kalau enggak, ya memang bisnisnya nggak sustainable.